Jadi baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses siklus hidrologi, yang dimana siklus hidrologi atau siklus air ini merupakan sebuah air yang dimana proses tersebut tidak pernah berhenti. Nah, siklus ini dimulai dari atmosfer ke bumi dan dikembalikan lagi ke atmosfer melalui proses tahap-tahap dari siklus hidrologi. Nah, yang dimana tahap siklus hidrologi yang pertama itu ada evaporasi, yang dimana proses tahap evaporasi ini terjadi karena adanya penguapan air yang berasal dari permukaan bumi. Air tersebut bisa berasal dari laut, danau, sungai, dan juga berbagai tempat terdapat air. Nah, air yang menguap karena proses panas matahari tersebut akan naik dan nantinya akan menjadi dan menyatu dengan awan. Pada dasarnya semakin tinggi suhu matahari terutama pada musim kemarau, maka semakin banyak juga air yang menjadi uap. Nah, itulah proses tahap evaporasi. Kemudian ada tahap kondensasi, yang dimana tahap kondensasi ini merupakan proses perubahan uap air yang menyatu dengan awan yang kemudian menjadi partikel-partikel es. Nah, kemudian di situ ada proses tahap presipitasi, yang dimana tahap presipitasi ini terjadi di jaringan di mana proses ini terjadi ketika uap air yang terkandung dalam awan tersebut terkena suhu yang tinggi sehingga uap air berada pada keadaan jenuh yang akhirnya menjadi titik air yang jatuh ke bumi. Nah, berikutnya ada tahap transpirasi. Nah, yang dimana proses transpirasi ini terjadi di jaringan tumbuhan maupun hewan. Nah, transpirasi ini dapat mengubah air yang berwujud cair dari jaringan makhluk hidup tersebut menjadi uap air. Uap air ini akan terbawa ke atas, yakni ke atmosfer. Penguapan yang terjadi karena transpirasi ini jumlahnya lebih sedikit atau lebih kecil daripada penguapan yang terjadi karena tahap evaporasi. Nah, berikutnya ada tahap sublimasi, nah, di mana tahap sublimasi ini proses perubahan di kutub atau di puncak gunung yang menjadi uap air, di mana tahap sublimasi ini penguapan ini tidak tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Nah, penguapan ini tidak sebanyak penguapan tahapan-tahapan dari siklus hidrogen lainnya. Namun sublimasi ini berkontribusi erat terhadap jumlah uap air yang terangkat ke atmosfer. Nah, berikutnya ada tahap evaporasi. Sebenarnya tahap evaporasi ini sebenarnya adalah evaporasi transpirasi, yang artinya di situ ada gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Nah, prosesnya ini terjadi penguapan air secara total, artinya secara keseluruhan, baik yang ada di permukaan bumi, dalam tanah, maupun di jaringan makhluk hidup. Nah, proses ini sangat berpengaruh jumlah uap air yang terangkut ke atas ataupun ke atmosfer. Nah, kemudian
Di situ ada di dalam siklus hidrologi ini ada beberapa macam siklus hidrologi. Yang pertama di situ ada siklus hidrologi panjang, hidrologi pendek, dan juga hidrologi sedang. Yang dimana pertama itu siklus hidrologi panjang. Nah, proses ini diawali dengan penguapan air laut yang menjadi gas disebabkan oleh panas matahari. Uap tersebut mengalami proses sublimasi. Makanya siklus hidrologi panjang ini terjadi di dalam sublimasi, yang dimana proses tersebut terbentuklah awan yang di dalamnya mengandung kristal es. Awan tersebut akan bergerak ke darat karena tiupan angin. Proses selanjutnya awan akan mengalami presipitasi. Dan tersebut akan turun sebagai salju. Kemudian ada siklus hidrologi sedang, yang dimana siklus hidrologi sedang itu terjadi ketika air laut mulai menguap dan menjadi gas yang disebabkan oleh panas matahari. Uap tersebut mengalami proses evaporasi, yang dimana uap air ini karena proses ini tertiup oleh angin ke atas daratan dan akhirnya membentuk awan. Kemudian ada siklus hidrologi pendek, yang dimana siklus hidrologi pendek ini dimulai dari air laut yang menguap dan menjadi gas yang disebabkan oleh panas matahari. Uap tersebut mengalami kondensasi dan membentuk awan, yang dimana siklus hidrologi pendek ini terjadi di dalam etap kondensasi, yang dimana kondensasi tersebut merupakan proses perubahan uap air yang menyatu dengan awan yang nantinya akan menjadi partikel-partikel es. Mungkin ini penjelasan saya tentang siklus hidrologi. Mungkin ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.